Ini adalah bagian preview. Dan di bawah sini ini adalah bagian menu, ya. Menu fungsinya untuk kasih efek. Timeline ini adalah lembar kerja kita, dan ini adalah previewnya, ya. Secara umum aplikasi editing pasti akan ada seperti itu. Oke, lanjut. Tadi proses memasukkan ini ke dalam aplikasi ini namanya adalah import, ya. File ini sudah saya import semua. Oke, ini akan saya edit tanpa musik dulu, ya. Saya edit tanpa musik dulu. Kita play saja. Nah, pasti biasanya kan ada suara saya action kan, sedangkan di sini saya nggak mau pakai suara. Ketika saya nggak mau pakai suara, saya bisa membisukan lewat dua cara. Yang pertama, satu-satu videonya dipecah. Ini berarti otomatis satu layer ini, satu lapisan ini, suaranya hilang semua. Kalau kita nggak butuh semua, atau kalau misalnya kita mau hilangin per suara, misal di bagian ini, kita klik pada bagian ini, terus kita pilih suara geser, suara atau volume ini. Nah, ini bisa kita mau naikkan suaranya atau bisa kita turunkan suaranya sampai habis. Ini untuk membuang audionya, seperti itu ya. Kalau karena ini nggak kita pakai semua audionya, bisa kita pakai yang ini, suara kita nonaktifkan satu layer, gitu ya. Terus kita mulai dari mana? Ini misal ini, oh ini udah mulai. Berarti dari sini saya mulai mengkat. Tadi kan ada teknik yang namanya cutting kan. Nah, di aplikasi CapCut ini ngekatnya gampang banget. Tinggal kita klik pada bagian filenya, kemudian ada di sini di bagian menu di bawah. Bagian menu bawah. Ini ada namanya bagi. Kita tinggal klik bagi aja, otomatis file tadi satu menjadi dua. Nah, file yang ini kan kita nggak pakai, otomatis kita klik ini, terus kita hapus. Cuma agak ribet. Hapus. Ya, gampang caranya. Kalau yang kena master bisa dipotong. Nah, yang agak susah sebenarnya menyesuaikan dengan musik biar feel-nya dapat. Nah, ini kayak gini. Oke. Ini dari sini kan pegang kepala nih. Saya pengen pegang kepalanya ini lanjut ke close up. Ya. Jadi timing motongnya itu harus pas. Motong terus bagian ini hapus. Tadi kan pegang kepala kan. Nah, ini kan sini. Jadi kelihatannya kayak ada dua kamera, padahal ini cuma pakai satu kamera. Ini saya cut lagi, terus bagian ini saya buang. Kalau kita play, jadinya kayak pakai dua kamera, ya kan? Padahal ini cuma pakai satu kamera. Kalau misalnya ini masih agak kurang panjang, kita bisa lagi untuk menggesernya lagi sedikit. Misal kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, ini sebenarnya agak ini ya, agak jumping ya, karena tadi masih pegang kepala, tapi nggak apa-apa ya. Berarti ada yang bagiannya. Biasanya kayak bisa dikasih sound effect kayak gitu. Terus dari sini cukup ini aja sampai sini. Dari sini saya buang, potong dulu, baru saya buang. Nah, ini waktu motong itu harus benar-benar timingnya biar pas ya. Kalian cari momen yang paling baik. Ini kan tadi kan agak panjang kan, karena ini nggak kepakai, bisa kita buang aja. Sorry ya, kita buang. Ini Buka joker. Ya, sampai sini aja, terus potong.
netesnya, ya, keringatnya. Nah ini kayaknya paling dapat yang ini. Bagian ini kalau kita mau agak dramatis itu bisa kita slow motion kan. Ini segini kita potong terus kita slow motion kan. Cara slow motionnya gimana? Ya pakai kecepatan. Nah ketika kita ngeklik ini kita selalu ketika kita klik file di sini, ini kan bisa kita klik ya, di sini, di sini, di sini, di sini. Nah karena yang mau kita klik itu bagian keringat, ya berarti ini kita klik, terus di sini ada menu yang namanya kecepatan. Intinya kita mau ngasih efek apa di sini kita lihat ada menu apa aja di situ. Di situ ada menu kecepatan. Ya udah kita cari aja. Nah kecepatan ini itu ada dua metode. Kita bisa pakai kurva. Biasanya kalau kalian mau bikin yang namanya speed ramping atau time remapping. Jadi misalnya kalau ada orang lari cepat tiba-tiba di tengah-tengah slow, tiba-tiba cepat lagi. Itu kan berarti kan secara kurva kan cepat, lambat, cepat, kayak gitu ya. Itu kenapa kok ada kurva? Ini kan kalian bisa lihat kan, kurvanya ada. Nah, kalau seperti ini kan berarti cepat, lambat, cepat. Kayak gini ada berbagai macam kurva yang bisa kalian pakai. Kalau kalian nggak mau pakai kurva, misal semua video itu slow motionnya sama, ya berarti pakainya yang normal. Ini nggak pakai. Berarti pakainya yang normal aja. Misal diperlambat. Nah, misal segitu ya. Misal nih. Nah, atau mungkin mau lebih lambat lagi. Cuman kembali lagi perlu diingat ya, kalau kalian mau memperlambat sesuatu harus pakai FPS yang tinggi. Ini harusnya nggak terlalu lambat karena ini FPS-nya nggak tinggi. Nah, kayak gitu kan lumayan kan. Atau ini pas netes langsung ke kertasnya. Langsung ke kertas. Oke, sini kita potong aja dari sini. Langsung ke kertas. Pasnya netes ke kertas. Nah, kertasnya ternyata menganggap kalau ambil gambarnya itu kayak gini. Berarti diputar. Nah, ini kan jadinya kecil kan, makanya kan salah. Harus kita putar. Biarkan kita sesuai sama rasio yang sebelumnya. Caranya gimana? Caranya ya di bawah ini kan kita ada edit. Di mana ya? Edit. Terus putar. Nah, ini kan bisa seperti ini. Putarnya benar kayak gini. Iya itu. Ini ya. Kalau salah ya. Mana ya? Ya karena ini nggak kelihatan ya, karena harusnya kan pakai kertas ujian ya. Anggap aja itu sekenanya lah. Nah ini aja. Kita potong. Hapus bagian yang nggak perlu. Jadi kayak netes. Nah kan terus kayak netes ke sini. Dari sini tiba-tiba kita potong yang bagian belakangnya. Pokoknya potong buang. Ini blending. Kita potong lagi timingnya, jangan sampai tangannya kelihatan. Jangan sampai kalian ada adegan orang jalan, yang jalan itu kayak nunggu aba-aba masih masuk gitu. Apalagi masih ada tulisan, ada suara action gitu masuk. Ya ceritanya itu kan nggak bagus kan. Harus hati-hati ketika motongnya. Nah, kayak gini, terus diambil. Oke, ini ambil sampai segini. Sebenarnya agak kurang cepat ya tadi ya. Cuma nggak apa-apa, ini buat contoh aja.
pada bagian yang enggak ini kita buang seperti biasanya. Ini nunggu action kan, jangan sampai kalian kayak gini masih dimasukkan. Nah ini dari sini. Oke, makanya dari sini pas. Kita hapus. Kita coba cek lagi. Kok tangannya kayak ketukan. Oke. Ini dari sini. Kasus. Oke, di sini terus ini bagian sini kita hapus. Langsung promosi. Ini masih ada kelihatan, ini kan kelihatan ke kamera kan? Nah, yang seperti ini harus dipotong. Digeser aja. Tarik juga boleh. Malah yang di belakang tarik. Ando ya, kalau kalian salah ini bisa kalian unduh. Dikembalikan. Tambahin teks aja Pak. Mas. Kalau di contohnya ini, bentar. Bagaimana? Dia mineral yang bikin segar dan fokus maksimal gitu kan ya. Kita pakai tulisan tapi bisa pakai ini kan, di sini kan VO. Berarti kita nambahin VO ya, pakai ini. Ya. Nambahin VO kalau di ini bisa langsung dari sini. Kalau di KineMaster ya, kalau di CapCut kayaknya pakai itu. nggak bisa sih, harus MP4. Oh ini ada rekaman. Sambil baca sambil VO ya. Mineral ya, dan fokus maksimal. Oke, sudah ya, kita tambahkan. Itu belum ada Pak, Mas layarnya. Mineral bikin segar dan fokus maksimal. Ya, kayak inilah ya. Kurang. Kita hapus dulu, kita ulangi. Mas, layarnya belum. Oh iya. Maaf. Nah. Oke ya, kita ulangi karena tadi ada yang potong. Oke ya. Nah, itu kan sudah masuk kan, langsung otomatis masuk ke timeline kita. Kalian bisa lihat ini langsung masuk ke sini. Karena tadi nggak jadi, ini bisa kita buang di bagian awal, kita bagi, hapus, terus kita bisa geser karena ini masih di belakang, ini bisa kita geser ke depan. Nah, audio ini juga bisa kita kasih efek, ya. Transisi. Misal, efek suara. Kalau kalian mau kasih suara-suara lucu, misal deep, bisa kayak gitu. FHCL. Dark web. Logonya penipuan ya HP. Nah, kayaknya ini aja ya. Jangan kayak tersangka kasus borak gitu. Penipuan. Oke ya. Ini juga bisa kita kecilkan dan kita besarkan ya volumenya. Misal kita naikin sedikit.
dengan Master Firmola ya. karo Master harus bayar. Oke, kita lihat dari awal. Ini masih belum ada audio. Ini agak kelamaan di sini sebenarnya. Nggak lama. Kan kayak kaget Pak Imas. Mungkin bisa kita cepetin aja atau kita cut di sini nggak apa-apa ya, karena kelamaan. Jangan dikat dikat terus Resize. dikencengi. Di resize, Dikat terus dikencengi. Dikencengi apa ya? Dipercepat. di speed aja ya. Ya, jangan dipotong, dihilangi Oke, bagian. pakai kurva aja ya, kecepatan. Lalu kita pakai kurva yang kita Pelur Pak. bikin aja kurvanya. Berarti normal terus lama. Kita bisa ngedit kurvanya kayak gini ya. Ini kelamaan masih. Nah, mulai ya, kayak gini lah. Ada yang naik. Oh, itu suaranya kegeser. Ini terlalu. Akhirnya karena tadi dicepetin kan, jadi suaranya ketinggalan, nggak ikut cepet. Oke, kayak gitu ya. Secara umum ngeditnya, sebenarnya ini secara ngedit udah selesai. Kalau kita bahas ngomong masalah editing, nah di editing itu biasanya ada editing offline, ada editing online ya. Kalau di film, nah ini editing offline itu sudah kelar. Ketika kita mata-mata itu sudah selesai, tinggal kita mixing audio dan lain-lain. Kita butuh yang namanya suara. Kita perlu namanya musik, dan di CapCut ini biasanya sudah ada musiknya. Tapi kan kalau kita mau musik yang sesuai dengan keinginan kita nyarinya harusnya idealnya harus kita persiapkan dari awal. Oh, musik yang jenis seperti ini yang akan kita pakai. Misal musik-musik yang agak kayak komedi tadi, misal Apa ya? Beat Pak. beat, coba. Nah, ini harus connect internet juga ya. Kalau internetnya lemot, ini lemot kayaknya. Ini karena saya HP-nya pakai WiFi dari HP satunya. Berat. Terlalu nah, nyari musik ini agak susah. Nanti kalau memang susah nggak nemu ya seadanya lah. Ya BPD ekstrak aja. Boleh lah ini. Kita kalau udah kita kasih, kita plus, berarti otomatis ini masuk.
bisa pakai beberapa musik nggak apa-apa. Cuman di sini karena ini buat contoh aja ya pakai gini aja. Nah biar lebih bagus lagi biasanya harus kita sesuaikan dengan beat musik cuttingnya ya. Kadang kita perlu menyesuaikan dengan beat musik kita. Anggap aja ini sudah selesai. Nah di bagian ini kita tambahin teks. potong ya, potong ini buang. Itu suaranya tidak ada. Nah di sini karena ini ada suara, jadi idealnya ini Diputar, harus kita diputar. turunkan volumenya. Nah volume ini kita bisa turunkan, bisa pakai keyframe ini. Misal di bagian sini, ini ada keyframe. Keyframe tahu keyframe? Tahu. Apa namanya? Penguncian. Kunci di momen itu. Misal dari momen suara saya sampai suara saya selesai, berarti momen itu saya kasih keyframe. Misal ini, dari keyframe ini volumenya saya turunin ke ini berapa tadi? Ke 30 misalnya. Jadi dari sini masih kencang, kita bisa turunin lagi volumenya. Tapi kan ini kecil semua. Kecil semua. Mas di pojoknya itu dikasih kiri. Beda kalau kita master bisa masuk di turun. Kecil semua. Bukan dipotong. Oh, ini ikut semua berarti. Itu dikasih kiri lagi. Keyframe-nya harus ini kita geser aja. Sebentar. Oke. Tapi itu tidak Di cukup. bagian ini kita kasih keyframe lagi, kita naikin ke 100. Oh ini malah yang 100 ini. Oke, itu aja ya. Intinya seperti itu ya. Ini sudah selesai. Atau kita juga bisa kasih tulisan. Di bagian sini kita bisa tulis bikin segar dan fokus maksimal. Bisa kita tulis pakai tulisan atau bisa kita kasih Subtitle. subtitle. Tulisan aja tulisan. Teks biasa aja subtitle. Di bagian tulisan mana tulisan? Teks. Nah ini kita bisa nambahin teks. Oke, kita nambahin suara, tambahkan teks. Kita sebenarnya bisa pakai dari hasil suara ya. Kalau nggak salah di sini auto subtitle itu. Tapi kita bisa pakai ya literalnya bisa bikin segar dan profesional itu nggak apa-apa juga. Tulisannya terlalu besar, ini bisa kita Di spasi. dikecilin atau di bawahnya juga bisa. Di spasi aja. Oh intinya kayak gini lah ya. Ini juga cepetan. Oke, dari sini kita juga bisa kasih tulisannya animasi, atau kita juga bisa kasih Efek. Teks. tulisannya efek, misal Gaya sih. apa ya paling enak? Oliver. Ini boleh lah.
Terus kita kasih warna boleh? Warna apa ya? Kuning. Kuning ya. Ingat tadi ya, ada yang namanya save area. Dan kita nggak boleh tutupin tulisan mineralnya. Yang anggap aja kayak gini lah ya. Terus kita bisa ngasih animasi masuk, misal animasi masuk. Oke, kayak gitu aja. Anggap aja kayak gini sudah selesai. Setelah ini kalian biasanya bisa ngatur warna ya. Di tahap akhir itu kalian bisa ngatur warna. Apakah warnanya mau diganti atau kalian mau pakai warna lain. Nah, ini bisa diklik di sini. Terus kalian bisa atur di bagian filter atau sesuaikan. Kalau kalian pakai filter, berarti kalian pakai filter warna. Kalau disesuaikan, itu berarti cahayanya bisa kalian naikin, bisa kalian turunin dan lain-lain. Di setiap aplikasi editing pasti akan ada fitur ini ya, nggak cuma CapCut aja. Misal kita pakai filter aja, biar gampang. Filter hitam putih. Ini aja kayaknya yang lebih fresh, yang kelihatan lebih segar. Oppenheimer. Harapan. Lama. Oppenheimer gelap tadi. Nggak apa-apa. Kayak dark web. Warna itu biasanya kita sesuaikan dengan ini ya, dengan Suasana. tone. Misal kalau kita warnanya cerah ya, ceria ya ceria. Kalau kita mau agak-agak horor berarti agak-agak gelap seperti itu ya dari coloringnya. Film Ini horor tapi cara sesuaikan, kita bisa atur Tapi kita malas. sesuaikan. Oke, kita terapkan ke semua ya, dan biar cepat. Nah, oke, kalau udah kayak gini, tapi ini nggak sudah terlalu gelap selesai. gitu. Berarti anggap aja ini sudah selesai dan kita akan mengekspornya. Poin yang penting di sini adalah kita klik pada bagian 1080p ini. Di sini kita ada setting untuk video. Kalau kita turunin segini, berarti video kita resolusinya jadi 720. Ya, kalau kita naikin segini berarti 1080. Kalau kita segini berarti bisa 4K. Cuman karena tadi saya ngerekamnya 1080, baiknya ya tetap di 1080. FPS tingkat bingkainya berapa? Tingkat bingkainya boleh di 30 atau 60. Tapi tadi karena saya ada slow motion, berarti lebih bagus saya pakai 30 aja. Ya, kemudian bitrate-nya 1080 30 fps tadi berapa bitrate-nya? 8 ya. Kalau dari apa namanya tabel tadi berarti kita atur di 8. Tapi di sini nggak ada. Oh, ada ini. Nggak ada ininya. Ini 8, ini berapa? Paling adanya rendah direkomendasikan, tinggi ya berarti kita pakai yang direkomendasikan saja. Kalau udah seperti ini, kita klik ekspor yang ada di pojok kanan atas. Ekspor. Secara otomatis kita akan menunggu sampai 100%. Kalau keluar itu nanti batas pak. Kalau keluar pencet lingkaran bulat di bawah itu itu tetap jalan atau langsung keluar? Pokoknya bitrate-nya. Bukan lama itu nunggu diekspornya, mau keluar buat buka-buka tab lain. Oh, ini. Apa? Tunggu. Oh iya. Masih 50 sambil pokoknya semakin videonya semakin panjang, semakin efeknya semakin banyak, itu ekspornya akan semakin lama. Kalau kalian ekspornya 3D dan lain-lain itu bisa berhari-hari bahkan. Kalau bikinnya 3D ya, efek-efek yang ribet itu bisa berhari-hari itu kalian. Saya Makanya kasihan komputernya. kalau nunggu Oke, kalau udah selesai
sudah bisa kita play ya hasilnya. nggak apa-apa ya, nggak apa-apa lah. Oke, kita buka dari galeri aja. Kalau di tap nggak apa-apa, yang penting jangan disilang. Ini ya, ini sudah ada di galeri. Tadi adalah proses ekspor. Akira. Sebenarnya kalian bisa nambah sound effect tutup kayak itu. Itu boleh juga. Gitu kan. Wah. Oke, kayak gitu ya. Oke, itu tadi adalah video dadakan yang kita buat, ya. Tapi intinya adalah dadakan pun tetap kita bisa bikin video. Jadi karena tadi dadakan aja kita bisa buat dan prosesnya kalian juga melihat kayak gitu nggak begitu rumit sebenarnya. Ketika kita membuat video, simple aja. Cuman karena mungkin belum terbiasa ya, jadi bingung. Biasanya seperti itu. Kalau sudah terbiasa, pasti nanti akan lebih mudah lagi. Itu ya. Buat teman-teman dari awal prosesnya tahapannya, setelah selesai tinggal kalian bisa posting ke Instagram atau ke sosial media kalian lainnya, disesuaikan dengan tujuannya tadi. Tujuannya apa? Ya karena ini mau pakai digital marketing ya, untuk membranding bisa, untuk berjualan juga bisa. Misal kalian mau jualan di TikTok juga bisa, bikin ini terus nanti keranjang kuning ya, seperti itu kan bisa juga ya kalau sekarang. Itu tadi untuk prosesnya, tahapannya. Seperti yang saya bilang sebelumnya kemarin, tolong siapkan ide ya. Nah ini adalah kita sudah mencapai tugasnya, mencapai tugas. Jadi silakan siapkan, kalian bikin video. Videonya boleh produk atau boleh yang lainnya atau jasa dan lainnya. Silakan kalian bikin kelompok, satu kelompoknya 6 orang. Pembagian kelompoknya gimana Pak Indra? Nanti bisa dibagi sekalian atau monggo lah sekalian ya, dari sekolahan dibagi kelompoknya 6 orang satu kelompok. Silahkan bagi tugas untuk kalian briefing, nyari ide bareng-bareng, terus kalian bikin tadi premis, sinopsis, skrip dan shortlist. Ya, Baru tiga di sini. Tadi videonya nanti. Videonya juga sekalian. Dari ini di tanggal 26 nanti. Kita kan akan ketemu lagi di tanggal 26 untuk presentasi. Nah itu jadi ada waktu sekitaran seminggu, hampir seminggu. Belum nggak ada, nyampe sih. Berapa hari lah, 5 hari mungkin untuk mempersiapkan itu. Silahkan kalian buat. Nggak perlu ribet-ribet, tadi aja kan sebentar aja juga udah bisa bikin kan. Nah mungkin juga kalian ada 6 orang, mungkin bisa dibagi siapa yang jadi talent, siapa yang jadi kameramen, siapa yang jadi editor, siapa yang jadi scriptwriter. Tapi pesan saya untuk ide menjadi skrip dan lain-lain itu kalian diskusikan bareng-bareng, tapi tetap ada tugasnya masing-masing. Ada yang scriptwriter, ada yang jadi talent, misal kalau butuh talent, ada yang jadi editor, ada yang jadi kameramen, seperti itu. Jadi semuanya dapat tugas dan dalam satu kelompok itu punya peran masing-masing. Itu aja ya untuk materi dari saya, dan ini sudah otomatis selesai untuk bagaimana pembuatan konten video, terutama kita sesuaikan dengan zaman sekarang dengan yang namanya digital marketing, karena kita sudah berhubungan dengan dunia yang digital. Kita sesuaikan karena kita nggak mau ketinggalan zaman. Intinya itu saja, dan saya cukupkan untuk hari ini Pak. Terima kasih buat teman-teman sudah bergabung dari kemarin. Nanti kita akan ketemu lagi di hari Selasa 26 ya, Selasa kalau nggak salah. Ketemu lagi untuk presentasi videonya kayak gimana. Harapannya semoga apa yang 2 hari ini teman-teman sudah lihat
itu paling nggak ada sedikit masuk lah ya, dan bisa diimplementasikan di kehidupannya teman-teman. Entah itu nantinya buat teman-teman misal mau berkecimpung di dunia itu, mau jadi konten kreator, atau mau jadi konten kreator untuk perusahaan, atau mau bikin dari perusahaannya dan butuh konten untuk pembuatan videonya, kalian sudah dapat. Oke ya, cukup sekian untuk dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan atau ya sesuatu yang kurang berkenan lah ya, saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Pak Teguh. Untuk sesi 2 hari ini kita sudah alhamdulillah ya sudah kita laksanakan dengan baik. Nanti videonya langsung diupload ke sosial medianya siswa juga ya. Itu ya. Jadi nanti kan kamu bikin idenya tuh, siapa tahu di rumah punya roti bakar khas ibu kamu atau gimana kan ya, atau sate atau apalah ya, ya itu kamu bikin satu video 6 anak ya, jadi ya 6 anak berkelompok, jadi nanti hasilnya akan ada 6 ya kan ya, 36 dibagi 6 kan 6 video ya. Nah hasil video kamu itu kamu upload ke boleh ke TikTok ya, boleh ke Instagram, boleh ke YouTube Short ya, boleh ke Reels, boleh Pak ya, boleh. Itu aja. Intinya di mention aja apa ya maksudnya. Oh iya, SMK 1 Batang multimedia atau apa ya, gitu ya. Kemudian linknya di copy, nanti kirimkan ke grup ya. Nanti baru Pak Teguhnya apa namanya mereview gitu ya. Dan ya, awalnya sih kamu putarkan di sini nih, kita putar ya. Kita putar, kita presentasikan ya. Kamu presentasikan ya. Setelah habis itu nanti direview oleh Pak Teguh gitu ya. Nanti Pak Teguh akan memberikan juara 1, 2, 3. Ada hadiahnya. Ya, ada hadiahnya, nanti dapat kaos. Kaos PDI. 6 orang dapat berapa, Pak? Dari percetakan ya. Oke. Yo 1, 2, 3 itu. Nah, 1, 2, 3-nya orang satu kelompok atau satu anak? Satu anak atau satu kelompok? kaosnya apa ya? Kaosnya masuk ketemu. 6 kali 3. Yang juara 1 aja, Pak. Ya nanti dapat door prize lah dari percetakan ya, nggak bisa saya sebutkan kaos atau apa ya. Ya, iya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Jadi ada yang